Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darki wa ya ahla al-batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan mentakdir kita untuk kembali berkumpul di majelis rutinan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mentakdir kita berkumpul untuk ilmunya Nabi Muhammad, kelak di akhirat kita semua bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala fi khairin lutfin afiyah, amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian penutup daripada hadis ke-27, Al-Imam An-Nawawi, pengarang daripada kitab ini, beliau mengatakan hadisun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Rawainahu, yang aku, kata beliau, meriwayatkannya fi musnadayil imamaini, di dalam kitab musnadnya dua imam, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Wad-Darimi, dan Imam Darimi, bi isnadin, dengan isnad hasanin, yang hasan, yang sahih. Jadi di hadis ke-27 ini beliau memberi catatan kaki bahwa hadis yang menerangkan tentang apa itu kebaikan, apa itu kejelekan, kemudian dijawab oleh Rasulullah yang intinya sesuatu yang baik itu kalau dilakukan tentrem hati kita, tapi sesuatu yang jelek kalau dilakukan menjadikan gelisah. Nah, hadis ini diambil oleh Al-Imam Nawawi dari musnad dua imam. Pertama adalah Imam Ad-Darimi dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ad-Darimi ini adalah ahli hadis di zamannya, qudwah, panutan di zamannya. Beliau asli namanya adalah Abdullah bin Abdurrahman. Beliau dilahirkan di tahun 181 Hijriah dan wafat di tahun 255 Hijriah. Berarti kurang lebih umur beliau 74 tahun. Kana imam ahli zamani fil ilmi wal wara' wa kana hafidhan. Beliau adalah panutan di zamannya. Semua ulama, semua orang mengikuti petuah beliau dalam masalah ilmu dan lain sebagainya. Bahkan beliau punya murid yang familiar, yang sudah tersohor di mana-mana, yaitu Al-Imam Muslim. Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Muslim ini murid daripada Imam Ad-Darimi. Begitu juga Imam Abu Dawud dan lain-lain. Kemudian yang kedua disebutkan di sini adalah Imam Ahmad bin Hanbal.
Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau adalah murid kebanggaan daripada Al-Imam An-Nawawi. Murid kebanggaan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu punya murid yang sangat beliau banggakan, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal ini. Wa huwa mujma'un ala jalalatihi wa amanatihi wa wara'ihi wa zahadatihi wa hifdhihi. Imam Ahmad bin Hanbal ini seluruh ulama sepakat beliau adalah orang yang benar-benar alim di zamannya, orang yang benar-benar jadi panutan di zamannya. Seluruh ulama tanpa perbedaan pendapat menyatakan beliau ada orang yang sangat alim di zamannya, panutan di zamannya. Saat ibunya sedang hamil, Imam Ahmad bin Hanbal ini dalam kandungan, ayahnya meninggal. Kemudian ibunya itu dari daerahnya yang namanya daerah Marus pindah ke daerah yang sangat tersohor saat itu dengan ilmu, yaitu daerah Baghdad. Yang tak lain terkenal daerahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu saat itu Baghdad jadi peradaban Islam besar di sana. Ibunya pindah ke sana dengan tujuan agar anaknya nanti dapat pendidikan yang lebih, karena di daerah yang agamis Baghdad saat itu, karena ayahnya sudah wafat. Kemudian di sanalah beliau dilahirkan. Di Baghdad itu Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di tahun 164 Hijriah. Beliau di Baghdad benar ketemu sama orang-orang besar, akhirnya tumbuh dididik sama orang-orang besar. Salah satunya adalah tadi Al-Imam Asy-Syafi'i yang sudah tersohor kealimannya, madhabnya dipakai sampai sekarang. Beliau berguru dengan Imam Syafi'i sampai jadi orang alim besar. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu fiha afqaha wala azhada wala awra'a wala a'lama min al-Imam Ahmad. Imam Syafi'i saat itu mau hijrah ke Mesir. Di akhir-akhir tuanya beliau mau hijrah ke Mesir. Dari Baghdad mau hijrah ke Mesir. Maka sebelum hijrah itu Imam Syafi'i mengatakan, aku keluar dari kota Baghdad dan tidak aku tinggalkan orang yang lebih faqih, lebih zuhud, lebih wara dan lebih alim daripada muridku Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, dipuji sama gurunya. Al-Imam Syafi'i bangga dengan beliau. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal ini sangat bangga dengan gurunya. Ini apa? Murid yang hebat itu ini. Ketika gurunya bangga dengan dia, ini baru murid yang benar-benar hebat. Kalau murid bangga, hormat dengan guru itu biasa. Sama halnya kita bangga, kita jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad itu nabi kita, nabi paling mulia, nabi yang ini kemuliaannya gini. Kita bangga jadi umat beliau. Itu sesuatu yang ya memang seharusnya begitu. Murid bangga sama gurunya, umat bangga sama nabinya. Tapi kalau gurunya yang bangga sama dia atau Nabi Muhammad yang bangga sama dia kelak di hari kiamat, wah itu baru umat yang luar biasa, itu orang yang hebat itu berarti. Kalau kita cinta sama Rasulullah wajib memang, tapi kalau kita dicintai sama Rasulullah dengan cinta yang khusus, wah ini luar biasa. Luar biasa. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal ini orang luar biasa. Gurunya ridho dan bangga kepada beliau, dan beliau juga membanggakan gurunya Al-Imam Syafi'i. Saking hormatnya Imam Ahmad bin Hanbal saat nyantri jadi muridnya Imam Syafi'i itu, beliau berjalan
di kendaraannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i naik himar, kuda kecil itu. Naik himar, beliau yang nuntun sambil jalan. Kemana-mana beliau tuntun, itu kendaraannya Imam Syafi'i. Ngawal gurunya, beliau jalan kaki. Sambil ketika jalan itu dia tanya masalah tentang ini, tentang itu, digunakan untuk taklim, untuk ngaji, padahal sambil jalan. Itu Imam Ahmad bin Hanbal dan gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda. Termasuk kebiasaan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu kana lahu fi kulli yaumin wa lailatin khatmun. Satu hari semalam itu Pak, khatam Quran sekali. 24 jam khatam 30 juz. Masya Allah. Satu juz itu kalau lancar bacanya bisa 20 menit atau 1/4 menit, nah, lancar. Nih. Kalau nggak begitu lancar ya paling 30 menit udah satu juz itu. Nih. Ini beliau satu hari wiridannya itu khatam Quran sekali. Nah, kita orang ini satu hari mau satu juz saja sudah keteteran kadang-kadang ya. Mau istiqomah satu hari satu juz saja. Atau kalau tidak setengah juz, atau kalau tidak satu halaman, satu lembar lah. Tapi istiqomah tiap hari megang Al-Quran, wah itu aja sulitnya tidak karuan. Sampai diabadikan dalam Al-Quran itu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah sampai nangis dikasih ayat, dikasih tahu ayat itu, dikasih tahu oleh Jibril bahwasanya nanti umatmu Nabi Muhammad akan banyak dari umatmu yang melalaikan Al-Quran. Qurannya cuma ditaruh sampai kotor, nggak dibaca, nggak disentuh. Nah, Rasulullah nangis saat itu. Ini contoh bagi kita. Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya megang Quran, satu hari khatam Al-Quran, Masya Allah, sehari semalam. Dan beliau ini orang yang hidupnya itu Masya Allah sederhana banget, tidak mau jadi hidup yang berlebihan itu tidak mau. Sampai-sampai lauknya itu cuman garam sama air. Jadi orang Arab itu kan makannya gandum, roti dari gandum. Roti itu keras, kalau sudah keras tuh tidak enak. Roti kalau sampai beli roti dibuka, kemudian kena angin, kena anu kan keras dia, dicopot, digigit tidak enak sudah. Nih, karena sudah enak keras. Itu beliau makannya roti yang keras, kalau sudah keras dicelupkan ke air dulu, biar empuk gitu. Kemudian rasanya kan tidak karu-karuan. Namanya roti yang dimakan di sana tuh bukan roti yang ada rasanya nanas, rasa buah ini, buah itu enggak. Nggak ada rasanya, cuman kayak nasi gitu, dicelupkan ke air kemudian sambil dileletkan ke garam. Udah makannya beliau seperti itu. Hidup dalam keadaan yang luar biasa sederhana. Kalau bahasa sekarang dalam keadaan miskin, dan itu pilihan beliau. Mencontoh niru Rasulullah SAW yang memilih hidup sederhana, padahal kalau mau kaya gampang. Sahabat-sahabat yang kaya raya dikasih tahu sama Nabi, saya perlu ini, perlu itu, royokan, rebutan pengen memenuhi kebutuhan Nabi. Tapi Rasulullah tidak mau, hidup sederhana karena pilihan beliau. Ini Imam Ahmad bin Hanbal niru Rasulullah. Sampai-sampai yang namanya beliau itu hidupnya luar biasa sederhana, bahasa jelasnya ya miskin tadi itu, sampai-sampai ketika dikasih zakat itu tidak mau nerima. Ada orang negur, inna auladaka urah, itu anak-anakmu wa Imam Ahmad bin Hanbal, kasihan mereka tidak punya baju, anak-anaknya tidak berbaju, cuman celana sarungan tok, baju atas itu ada yang nggak pakai baju, wes tidak karu-karuan sudah, kekurangan yang luar biasa. Anak-anakmu itu wa Imam, mereka kasihan tidak pakai baju. Maka apa kata jawab beliau, al-ura khairun lahum min awsakhin nas wa innaha ayyamun qalailu thumma narhilu min hadidar. Masya Allah, jawabannya beliau, mereka tidak pakai baju, kekurangan pakaian itu lebih baik daripada menerima zakat, yang mana hakikat zakat adalah kotoran dari manusia, kotoran dari harta-harta manusia. Masya Allah, padahal berhak itu aslinya.
Kalau sudah berhak ya sebetulnya bukan kotoran, tapi beliau menjaga itu anak-anaknya sampai ditahan dari harta zakat. Wa innaha yaumun ayyamun qalail, dan ketahuilah sesungguhnya hidup kita ini adalah hari-hari yang sebentar aja. Tsumma narhal min hadidar, dan kita mau tidak mau akan pergi meninggalkan dunia ini, kata beliau seperti itu. Masya Allah. Sampai akhirnya ada satu orang yang datang kepada beliau nggak ngasih zakat. Kalau zakat kan Imam Ahmad nih walaupun kekurangan nggak mau zakat dia. Akhirnya ada orang kaya ngasih hadiah. Kalau hadiah kan bukan ausakhul mal, kotoran harta, bukan. Ini hadiah dikasihkan ke beliau 3 kantong kresek, setiap satu kantongnya isinya 1000 dinar, ada 1000 dinar. 1 dinar itu 2 juta sekian. Satu kantong ada 1000 dinar, berarti sak kresek itu 2M kalau sekarang 2M lebih. Dikasih 3 kresek, berarti 6M-an itu. Dikasihkan sama beliau. Kemudian orang itu ngomong, ista'in bidzalika ala ailatik, wahai imam, terima ini wahai imam, gunakan untuk keperluan membantu daripada keluarga-keluargamu wahai imam. Maka apa jawab beliau? La hajata li fiha. Aku enggak butuh harta banyak-banyak. Ana fi kifayah, aku udah masih cukup, masih bisa makan kok. Aku tiap hari masih bisa makan, keluargaku masih bisa makan. Aku enggak butuh. Makasih ya. Ente kasihkan ke orang-orang yang lebih berhak, orang-orang yang lebih membutuhkan. Kalau saya tiap hari alhamdulillah masih bisa makan. Anak-anak saya juga masih bisa makan. Padahal keadaannya seperti itu. Masya Allah, benar-benar beliau itu meniru akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau zaman sekarang ulama yang model seperti ini sudah jarang, bahkan tidak kita jumpai seakan-akan. Ulama-ulama sekarang ya wis mewah-mewah semua. Tapi pada intinya sebenarnya bukan masalah mewah atau tidaknya, tapi dunia filiat, dunia itu ditaruh di tangan, itu yang paling penting. Jangan dimasukkan di hati. Artinya ketika ada kelebihan harta, dia tidak segan-segan dan tidak eman untuk menyalurkan kepada yang membutuhkan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memilih hidup yang sederhana karena memang meniru Rasulullah SAW, ingin meniru setapak demi setapak akhlak dan perangai hidupnya Nabi SAW. Beliau hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis hafal beliau. Hadis itu kan banyak, Pak. Hadis itu kan perkataan Nabi atau ikrar Nabi. Ikrar itu Nabi nggak melakukan tapi beliau ada di situ dan diam, nggak melarang. Itu berarti setuju. Ikrar Nabi termasuk hadis. Contoh, para sahabat makan hewan dob. Dob itu biawak Arab. Bukan biawak yang ada di negeri tropis seperti Indonesia ini, enggak. Kalau biawak yang ada di Indonesia ini hukumnya haram karena amfibi bisa hidup di 2 alam. Kalau biawak Arab itu hukumnya halal, tapi beliau enggak makan. Sahabat-sahabat makan, beliau diam, beliau enggak mau ikut makan. Ini namanya ikrar. Ikrar itu termasuk hadis. Kemudian ada juga perilaku Nabi. Nabi nggak ngomong tapi melakukan sesuatu. Ini 3-tiganya ini disebut hadis. Perkataan Nabi, persetujuan Nabi, dan yang dilakukan oleh Nabi. 3 ini disebut sunnah atau hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bayangkan perkataan aja, Nabi itu kan berkata tiap hari, ceramah, nasihat, ngasih ilmu ke sahabatnya tiap hari. Beliau mulai jadi Rasul di periode Mekah 13 tahun, di periode Madinah 10 tahun, berarti beliau zaman jadi Rasul itu 23 tahun. Nah, kira-kira berapa kata yang telah beliau ucapkan selama itu? Ya wakeh, tiap hari aja kalau kita sendiri orang yang nggak patek penting ini, itu aja kalau kita ngomong, itu kalau dihitung 1 hari bisa sekian perkataan.
apalagi sampai 23 tahun. Ya itu hadis-hadis Nabi ya jutaan. Karena itu Imam Ahmad bin Hambal ini apal hadis sampai 1 juta hadis. Padahal belum ada tulisan saat itu. Hadis belum ditulis. Sampai sekarang ini hadis yang ditulis itu cuma puluhan sekian ribu aja kalau ditotal semua itu di Kutubus Sittah itu. Ada yang 4.000, ada yang sekian ribu. Kalau ditotal paling enggak ada setengah juta, enggak ada hadis yang tertulis sampai sekarang. Berarti ada hadis-hadis yang tidak sempat tertulis jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada yang tertulis. Karena itu disinilah ini yang namanya sanad. Sanad itu riwayat dari guru ke guru. Kadang ada yang sudah dan sempat ditulis, ada yang tidak ditulis. Karena memang saking banyaknya, tidak bisa ditulis semua. Ini 1 juta hadis beliau hafal. Dari mana nih? Padahal saat itu belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim belum ada. Imam Bukhari aja muridnya beliau. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian dan para ahli hadis lainnya itu jadi muridnya beliau. Tapi kok beliau sudah bisa menghafalkan 1 juta hadis itu dari mana? Padahal kitabnya belum ada itu. Tak lain adalah dari masyayikhuh, dari guru-guru beliau yang banyak. Dari sahabat ini dapat sekian ratus hadis, dari sahabat ini dari gurunya ini sampai semua dari gurunya itu didengar dari gurunya langsung dihafalkan. Sampai 1 juta hadis beliau hafal. Masya Allah, 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan imam-imam hadis itu semuanya berguru kepada beliau radhiyallahu anhu warḍah. Beliau wafat di Baghdad tahun 241. Kurang lebih umur beliau berarti 77 tahun. Saat beliau meninggal semuanya bersedih. Sak Baghdad menjerit, menangis semuanya. Sampai-sampai kota Baghdad yang begitu maju itu macet total. Tidak ada yang bisa lewat jalannya, macet. Yang lebih hebat lagi saat beliau wafat itu melihat begitu hebatnya orang mengagungkan beliau, ingin ikut takziah, memberi penghormatan terakhir kepada beliau. Begitu banyak manusia yang datang baik dari dalam Baghdad atau di luar Baghdad, bahkan luar negeri, semuanya hadir sampai macet total itu. Melihat itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, penyembah api, penyembah matahari yang hidup di zaman beliau dan ada di kota Baghdad, melihat betapa banyaknya orang yang hadir sampai macet total itu. Mereka sampai akhirnya takjub, kok ada orang meninggal semua saat dunia datang. Akhirnya mereka masuk Islam berbondong-bondong karena sebab melihat begitu dihormatinya ulamanya umat Islam ketika wafat. Sampai berapa? Asyratu alaf, 10.000 orang Nasrani, Yahudi, Majusi, semuanya mereka masuk Islam gara-gara lihat betapa hebatnya keadaan saat beliau wafat itu. Penghormatan dari umat, dari seluruh penjuru dunia umat Islam datang ke Baghdad semuanya, sampai yang lihat sampai gemetar, sampai takjub, dan mereka banyak yang masuk Islam. Bahkan sekitar 10.000 dari orang-orang non-muslim tadi itu masuk Islam semua gara-gara lihat prosesi pemakaman daripada Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ajma'in. Nah, ini Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ad-Darimi disebutkan oleh Imam Nawawi dalam penghujung hadis ini. Beliau berdua umurnya panjang, yang satu 74, yang satu 77. Masya Allah, beliau adalah orang-orang yang benar-benar yang disabdakan oleh Rasulullah, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan yang baik amalnya. Ini orang yang luar biasa seperti ini, umurnya panjang, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli dakwah dan seterusnya, seperti para imam, para orang-orang soleh seperti ini. Kalau umur panjang itu urusannya Allah, itu sudah ada amalan-amalan untuk memperpanjang umur, itu ada. Tapi kalau memang sudah waktunya dipanggil oleh Allah, ya delala lupa. Delala lupa, tidak baca, akhirnya meninggal. Yang jelas masalah umur itu urusan Allah.
tapi wahasuna amaluh, amal yang baik. Nah, ini yang perlu kita usahakan. Kita manfaatkan hidup kita itu untuk manfaat, untuk berbuat baik. Karena fal mautu atin an qarib kullul lahu minhu nasib. Kematian itu semuanya pasti akan dapat jatah dan bagiannya. Tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kadang-kadang yang sakit tidak sembuh-sembuh, ya tidak mati-mati, panjang sakitnya. Ada yang masya Allah, kemarin saya pas di rumah sakit itu ada orang sakit, adiknya yang masih muda itu mau jenguk di tengah jalan, malah kecelakaan meninggal. Nah, ini yang sakit masih hidup, yang sehat seger waras mau jenguk di tengah jalan, belum sampai rumah sakit malah meninggal kecelakaan. Ya Allah, kasihannya. Ada yang kelihatannya sudah mau sembuh, malah meninggal. Ya Allah, macam-macam sudah. Ada yang tanpa ada sakit apa-apa tiba-tiba meninggal. Ini semua adalah pelajaran untuk kita. Umur itu rahasia Allah. Tugas kita gunakan umur ini dengan sebaik-baiknya untuk manfaat, untuk berbuat baik terhadap sesama. Apalagi kalau kita lihat sekarang saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, di Palestina sana, masya Allah, nyawa seakan-akan tidak ada harganya, dibombardir oleh Zionis Israel setiap harinya. Sampai sekarang ini sudah sekian ribu, 8.000 atau 9.000, hampir 10.000 orang yang meninggal, wanita, anak-anak, semuanya dibomi semua sama Israel. Ya Allah, karena itu ini apa? Kita sebagai umat Islam maka ya bantu mereka. Para ulama mengatakan ada satu doa, kalau kita baca kita terhitung seperti orang-orang yang berjihad di sana, walaupun tubuh kita, jasad kita belum sampai sana. Doanya begini, Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin, wala tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Kalau orang baca ini, maka dia terhitung berjihad di Palestina, berjihad dimanapun tempat. Kalau baca itu, kalau bisa doa ini dibaca setiap saatnya, setiap harinya dibaca. Kalau perlu setiap selesai sholat 5 waktu dibaca, agar kita termasuk orang-orang yang peduli dengan Palestina, peduli dengan saudara kita kaum muslimin dimanapun berada, di Suriah, di Irak dan lain-lain, yang mana mereka di zona-zona perang. Kita tidak bisa bantu, kita tidak bisa ngirim bantuan, maka baca doa itu untuk menguatkan mereka agar Allah SWT membantu mereka. Mari kita baca bareng-bareng agar kita tertulis menjadi orang yang peduli terhadap saudara kita, khususnya yang ada di Palestina. Kita tidak urusan dengan politik dunia atau tidak, yang jelas membunuh wanita, membunuh anak-anak, ini adalah perbuatan biadab. Apalagi sampai ribuan seperti itu. Ini benar-benar sudah melampaui batas kemanusiaan. Maka kita baca doa dengan niat semoga Allah SWT menjaga yang hidup dari saudara-saudara kita yang di sana, dan menerima yang sudah wafat menjadi orang-orang yang syahid di sisinya, ditinggikan di derajatnya oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin, wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islami wal muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan dengan doa apapun boleh. Doa ini tadi malah lebih bagus karena ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Yang baca doa ini terhitung orang yang berjihad di zona-zona jihad, zona-zona perang, sebagaimana saudara kita ada di sana. Kalau bisa kita kirim, selain doa, kita kirim bantuan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan yang terpercaya. Ada beberapa lembaga kemanusiaan yang kita tahu, dan kita kirim harta lewat itu, lewat lembaga-lembaga yang bisa menyalurkan bantuan di sana. Karena memang betul-betul luar biasa penderitaan saudara kita. Ada yang anak kecil masih 2 tahun, 3 tahun, hidup sendiri, orang tuanya kena bom meninggal semua, tinggal dia sendiri, sampai ketakutan dan lain-lain. Ya Allah, video-video yang beredar itu luar biasa.
betul-betul musibah yang begitu berat yang dialami oleh para saudara kita yang ada di sana, kaum muslimin yang ada di sana. Semoga Allah SWT menolong mereka semua, menjaga yang masih hidup, dan beri kekuatan para mujahidin, orang-orang yang berjihad untuk membela agama, membela negaranya, membela Baitul Maqdis, dikuatkan oleh Allah SWT, diberi kemenangan oleh Allah SWT ala diniyah wa salah hamsah min akhirat jannabi ala nabi sabir bijari fatih wa la hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya minta maaf dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.